Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zed Aulia Putri dari Unit 2. Saya akan mempresentasikan bab 24 yang berjudul Teknik Kognitif Restoring. Yang pertama, ada asal muasal teknik kognitif restoring. Kognitif restoring adalah sebuah teknik yang lahir dari terapi kognitif dan biasanya dikaitkan dengan karya Albert Ellis, Aaron Beck, dan Don Menchenbaum. Teknik ini, menurut Don Beck dan Wells Moran 2014, teknik ini dirancang untuk membantu mencapai respon emosional yang lebih baik dengan mengubah kebiasaan penilaian habitual sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terlalu terbias. Strategi kognitif restoring didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama, pikiran irasional dan kognisi defektif menghasilkan self-defeating behavior, perilaku disengaja yang mewakili efek negatif pada diri sendiri. Yang kedua, ada pikiran dan pernyataan tentang diri sendiri dapat diubah melalui perubahan pandangan dan kognisi personal. Selanjutnya, ada bagaimana cara pengimplementasian teknik kognitif restoring. Doyle 1998 mendeskripsikan sebuah prosedur 7 langkah spesifik untuk diikuti oleh konselor profesional ketika menggunakan kognitif restoring dengan klien mereka. Yang pertama, ada kumpulkan informasi latar belakang untuk mengungkapkan dan bagaimana klien menangani masalah di masa lalu maupun saat ini. Yang kedua, ada bantu klien dalam menjadi sadar akan proses pikirannya. Yang ketiga, ada periksa proses berpikir rasional klien yang memfokuskan bagaimana pikiran klien mempengaruhi kesejahteraan. Selanjutnya, ada memberikan bantuan kepada klien untuk mengevaluasi keyakinan klien tentang pola-pola pikiran logis klien sendiri dan orang lain. Dan kelima, ada membantu klien belajar mengubah keyakinan dan asumsi internalnya. Yang keenam, ada ulangi proses pikiran rasional sekali lagi, kali ini dengan mengajar tentang aspek-aspek penting kepada klien dengan menggunakan contoh-contoh kehidupan nyata. Yang terakhir, ada kombinasi stopping dengan simulasi, PR, dan relaksasi sampai pola-pola logis benar-benar terbentuk. Selanjutnya ada Hoffman dan Asmussen 2008 mendiskusikan bagaimana kognitif restoring memungkinkan konselor profesional dan konselor mengenali secara kolaboratif pikiran-pikiran irasional atau maladaptif dan menggunakan strategi-strategi tertentu, seperti logical disposition, Socrative questioning, dan eksperimen perilaku untuk menantang realitas mereka. Menchenbaum 1995 mendeskripsikan tiga tujuan teknik kognitif restoring yang dapat dipenuhi konselor profesional dan klien sambil menjalani ketujuh langkah yang dideskripsikan oleh Doyle 1998 di atas. Yang pertama, ada klien perlu menjadi sadar akan pikiran-pikirannya. Tujuan ini dapat ditangani selama langkah kedua Doyle 1998. Yang kedua, ada klien perlu mengubah proses pikirannya. Selama langkah keempat Doyle 1998, konselor profesional dapat membantu klien memenuhi tujuan ini dan belajar mengubah pola-pola berpikirnya. Yang ketiga, ada klien perlu bereksperimen untuk mengeksplorasi dan mengubah ide tentang dirinya dan dunia. Tujuan ini dapat ditangani dalam langkah 5 dari proses Doyle 1998. Selanjutnya ada variasi-variasi teknik kognitif restoring. Salah satu variasi teknik ini mengharuskan klien untuk menyadari akan dan membantu catatan harian tentang pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan sebelum, selama, dan setelah mengalami sebuah insiden yang penuh tekanan. Konselor profesional membaca catatan harian klien dan menganalisanya dan dengan memberikan perhatian khusus pada pikiran-pikiran self-defeating dan kasus-kasus yang tampaknya menyebabkan klien stres. Doyle 1998 mendeskripsikan sebuah variasi lain yang dapat digunakan klien untuk menganalisis dirinya. Selanjutnya ada Hackney dan Cormers 2012 mendeskripsikan cara menggunakan pikiran-pikiran coping dalam kognitif restoring. Selanjutnya ada Shortham
dan Soton-Gerowan dan Kendall 2000 mengusulkan suatu variasi lain cognitive restoring mereka gunakan dengan anak-anak. Selanjutnya, contoh teknik kognitif restoring. Kai adalah perempuan 48 tahun yang awalnya datang ke konseling untuk masalah hubungan. Setelah beberapa sesi konseling, tampak bahwa Kai menjadi marah dengan anggota-anggota keluarganya beberapa kali sehari, yang seringkali membuat ia menghabiskan seluruh darinya dengan merasa bermusuhan, kesal, dan mudah marah. Selanjutnya, ada kegunaan dan evaluasi teknik kognitif restoring. John Putris dan Rep 2012 menemukan bahwa fleksibilitas pada orang dewasa adalah salah satu prediktor pentingnya apakah seorang dewasa akan mampu mendapatkan dan menguasai strategi kognitif restoring untuk konflik. Meskipun kognitif restoring bisa dipraktikkan dengan kelompok, klien cenderung lebih terbuka jika digunakan secara perorangan, menurut Madu dan Adudu 2011. Selanjutnya, Felting, Jason, dan Alban 2004 mengusulkan menggunakan cognitive restoring untuk remaja dan anak-anak yang mengidap gangguannya kecemasan. Cognitive restoring telah digunakan selama beberapa tahun terakhir untuk menangani gangguan stres pasca trauma atau PTSD pada remaja. Menurut Rosenberg dan Warski, Fortuna, Rosenberg, dan Murder 2011, dan orang dewasa Brian et al. 2008. Menurut kognitif restoring juga telah ditunjukkan efektif dalam mengurangi perasaan kontaminasi pada orang dewasa yang merupakan menyintas penganiayaan seksual anak ketika disertai dengan kegiatan-kegiatan imageri. Menurut Jung dan Stel 2012, kognitif restoring juga telah digunakan dengan sukses pada klien dengan depresi. Menurut Evans, Pfizer, dan Schumacher 2002. Oke, jadi kesimpulan dari PPT saya, secara keseluruhan teknik ini adalah alat penting dalam terapi psikologi yang membantu individu untuk melihat masalah mereka dengan sudut pandang baru sehingga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Manfaatnya, kognitif restoring dapat digunakan untuk menangani berbagai macam seperti kecemasan, depresi, PTSD, hingga trauma masa lalu. Teknik ini efektif untuk membantu klien mengelola stres dan emosional dengan lebih baik, terutama jika dilakukan secara pribadi dibandingkan dalam kelompok. Oke, sekian dari presentasi PPT saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.